Aparat kepolisian Polda DIY membongkar praktek perdagangan bayi yang melibatkan 2 orang bidan sejak tahun 2010. Indonesia kedua tersangka sudah menjual 66 bayi dengan harga hingga 65 juta rupiah tergantung jenis kelamin. Dua orang bidan ini hanya tertunduk saat digiring petugas di Treskrimum Polda DIY. JE dan DM ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan bayi di wilayah Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Modusnya mereka membuka praktik bidan dan mengambil bayi dari orang tua yang tak sanggup merawatnya lalu dijual kepada pembeli. Tersangka juga membantu calon pembeli mendapatkan akte kelahiran sang bayi yang diadopsi secara ilegal. Satu bayi dijual tersangka dengan harga 55 hingga 65 juta rupiah tergantung jenis kelamin. Ironisnya, total sudah ada 66 bayi yang diperdagangkan sejak tahun 2010. Tersangka ini menerima penyerahan dalam hal ini adalah anak dari wanita atau ibu, kemudian anak tersebut dirawat dan selanjutnya tersebar ataupun di media bahwa yang bersangkutan mencari ataupun menjual kepada para orang tua yang ingin mencari anak atau bayi tersebut. Sementara pasca digerebek polisi, rumah bersalin milik tersangka DM berusia 77 tahun tampak sepi dan tidak ada aktivitas layaknya rumah bersalin. Bahkan warga di Demakan Baru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta tidak mengetahui jika pemilik rumah bersalin terjerat kasus perdagangan bayi. Dari Yogyakarta, Heri Trujoko, iNews melaporkan. Warga Subang, Jawa Barat dihebohkan dengan seorang batita yang ditemukan meninggal dunia di dalam septic tank. Diduga korban tewas setelah terperosok ke dalam lubang septic tank yang tidak tertutup rapat saat bermain bersama teman-temannya. Inilah detik-detik TA, seorang batita perempuan ditemukan meninggal dunia di dalam lubang septic tank di Ciasem, Subang, Jawa Barat pada Rabu sore. Diduga korban telah terperosok ke dalam lubang septic tank yang tidak tertutup rapat saat bermain bersama teman-temannya. Pihak keluarga tidak menuntut atau menyalahkan siapapun dalam musibah ini. Setelah disemayamkan di rumah duka, korban dimakamkan oleh pihak keluarga pada Kamis pagi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sementara diduga terpeleset pemirsa 2 orang bocah kakak beradik berusia 8 dan 9 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan tenggelam di kolam bekas galian timbunan saat pulang dari sekolah. Naas dalam peristiwa tersebut sang adik tewas, sementara kakaknya dalam kondisi kritis dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dua orang siswa sekolah dasar tenggelam di kolam bekas galian timbunan di Jalan Daeng Hayu, Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Warga berupaya memberikan pertolongan pertama kepada kedua korban kakak beradik ini, namun naas nyawa sang adik FI 8 tahun tidak tertolong. Sementara sang kakak berinisial FN 9 tahun dalam kondisi kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sang ibu hanya bisa menangis histeris saat melihat anaknya tak sadarkan diri di rumah sakit. Menurut saksi, peristiwa berawal saat kakak beradik bersama 3 rekannya pulang dari sekolah. Tiba-tiba sang adik terpeleset ke dalam kolam bekas galian timbunan. Melihat kejadian tersebut, sang kakak hendak menolong namun naas, malah ikut tenggelam di kolam sedalam 3 meter. Warga yang mendengar teriakan kemudian berusaha menolong kedua korban. Kalau soal tenggelamnya tidak ada yang lihat. Cuma kan nanti mama aja berteriak-teriak di sini, baru minta tolong. Pada keluar orang, jadi keluar anak-anak di sana mencari. Meski sudah menelan korban jiwa, namun belum ada tindakan penutupan kolam bekas galian agar tidak menimbulkan korban kembali. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin, iNews melaporkan. Ya, diduga tak kuat menanjak sebuah bus terperosok ke jurang dan terbakar. Dalam insiden ini 3 orang termasuk supir bus dinyatakan meninggal dunia. Halo.
Inilah video amatir detik-detik proses evakuasi para korban yang masih terjebak di dalam bis yang terbakar setelah mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, pesisir barat Lampung. Awas yo, hati-hati. Atas peristiwa ini, 3 orang termasuk supir dinyatakan meninggal dunia. Sementara 6 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Menurut pihak kepolisian, peristiwa naas ini terjadi pada Rabu malam. Kecelakaan diduga terjadi akibat kendala teknis. Supir diduga terlambat memindahkan transmisi ke gigi rendah saat menanjak sehingga bus kehilangan tenaga dan mundur tak terkendali hingga terperosok ke jurang sedalam 50 meter. Akibat benturan keras di dasar jurang, api kemudian muncul dan membakar bis. Menurut keterangan saksi, kendaraan tersebut pada saat menanjak tidak kuat menanjak dan mati mesin yang mengakibatkan mobil mundur dan masuk jurang kurang lebih dalamnya 50-70 meter. Dari kejadian tersebut mengakibatkan mobil terbakar. Para korban telah dibawa ke Puskesmas Lemong untuk perawatan intensif dan proses identifikasi bagi korban meninggal. Sementara, polisi masih memastikan kelaikan bus serta penyebab pasti kecelakaan. Dari pesisir barat Lampung, Enrico Gantung, iNews melaporkan.